Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Jadi di sini aku ingin membahas tentang floating loss ya dan profitnya. Dimana di sini buat kalian yang belum tahu floating loss ya, terutama buat pemula yang belum mengenal apa itu floating loss, apa itu profit, dan bahkan belum tahu bagaimana cara menggunakan Binance Future ya. Di sini aku menggunakan Binance Future. Jadi langsung saja ke contoh ya. Di sini ada dua koin ya, dimana dua koin ini ya ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Dimana di bagian atas terdapat yang namanya AP perpetual. Nah, AP perpetual dengan di sampingnya berwarna kotak hijau kecil ya, dan berisi tulisan B, itu artinya buy, dimana kita biasa menyebutnya dengan kata long ya. Jadi buat yang baru belajar nih ya, di sini kita sedang melakukan open posisi buy pada koin AP perpetual. Nah, di sini kita mengalami floating loss. Kenapa bisa dikatakan floating loss? Di sini kita sedang minus ya, minus di bagian bawahnya ya, di bagian bawah tulisan AP minus seratusan ya, seratusan. Terus di sampingnya ada tulisan row minus 400-an. Nah, row ini adalah persentase dari minus kita di bagian PNL. Jadi di sini sudah dipersenkan ya, minus kita sekitar 400-an dari total trading yang kita mainkan pada koin AP ya. Dimana kita membeli koin AP dan mengalami kerugian pada koin AP. Disinilah yang dinamakan dengan floating loss. Jadi apa itu floating loss? Floating loss adalah di mana koin yang kita sudah beli ya dan masih kita keep, kita sedang mengalami kerugian. Ya, kerugian dari penurunan harga yang belum direalisasi. Nah, apa maksudnya? Atau mungkin ada yang mungkin belum mengerti ya dari maksud yang dijelaskan. Nah, di sini kita open buy ya pada koin AP dengan berkode kotak hijau tulisan B dan AP perpetual. Kita membeli koin AP dan memprediksinya akan naik, artinya buy atau long. Nah, lalu harga koin AP ini mengalami penurunan, tidak sesuai dengan prediksi yang kita tentukan di awal. Jadi dia mengalami penurunan dan kita mengalami floating loss. Kenapa bisa dinamakan floating loss? Karena kita belum merealisasikan koin ini ya. Artinya kita belum jual koin ini, masih kita keep dengan harga yang turun sekarang. Dan siapa tahu nanti dia naik, kita akan melihat ada perubahan harga di mana kemungkinan dia akan menjadi profit. Nah, lalu apa itu profit ya? Di sini di koin bagian bawahnya ya, dengan kode S berwarna kotak kecil merah di DYDX USDT perpetual. Nah, di DYDX USDT perpetual ini kita menentukan harga penurunan ya, dimana di future ini ada dua apa namanya
dua keputusan yang bisa kita ambil, yaitu kita bisa memprediksi harga akan naik dan memprediksi harga akan turun. Dimana di sini prediksiku adalah koin itu akan turun dan aku beli koin DYDX dengan harga yang sudah ditentukan ya. Jadi koin ini berhasil turun dan mengalami yang namanya profit ya. Dan profit ini belum direalisasikan, jadi belum bisa dikatakan profit ya, karena aku masih hold koinnya. Jadi ini bisa memungkinkan koin ini akan minus juga, sama seperti koin AP bisa mengalami floating loss jika dibiarkan terus menerus, atau jika nanti dibiarkan terus DYDX mengalami kenaikan harga, ya otomatis ini akan berubah karena belum direalisasikan. Jadi ini adalah perbedaan dari kedua koin. Jadi pada koin AP ini dia mengalami floating loss, dan pada koin DYDX ini dia mengalami profit. Jadi ini adalah suatu perbedaan sekaligus ya, biar kalian cepat ngerti. Jadi harus ada dua perbedaan yang ada ya. Jadi yang koin AP sedang mengalami floating loss, dan itu menjadi jawaban dari video ini ya. Jadi apa itu floating loss? Floating loss adalah dimana kita mengalami kerugian dari penurunan harga yang belum direalisasi. Dan di sini DYDX sedang mengalami profit tapi belum direalisasi. Nah, jadi itu penjelasan tentang floating loss dan profit ya. Di sini DYDX profit tapi belum di tax profit ya. Take profit ya, ambil profit. Jadi buat pemula biar benar-benar paham ya tentang apa itu floating loss, apa itu profit. Jadi seperti inilah gambaran tentang floating loss dan profit ya. Jadi di sini DYDX sedang mengalami keuntungan ya. Kalau di take profit ini lumayan untung ya. Jadi sesuai dengan prediksi awal, di mana kita menentukan atau open entry ya, entry pada posisi harga yang kita beli, dan sekarang mengalami ketepatan prediksi ya, dimana di sini aku prediksi harga DYDX akan turun, dan di sini benar saja DYDX mengalami penurunan dan dengan keuntungan yang cukup signifikan. Jadi di sini DYDX mengalami profit dan AP perpetual mengalami floating loss. Jadi seperti itu ya. Tapi di sini AP belum loss, baru floating loss. Kalau ini dijual sekarang ya, dijual. Ini kan masih kita keep ya. Kalau ini dijual, itu yang dinamakan dengan cut loss, atau mungkin kalian pengen tahu ya penjelasan tentang cut loss, mungkin akan dibuat video selengkapnya ya nanti ya. Tapi di sini kalau ini AP di cut loss ya atau dijual, itu yang dinamakan dengan cut loss ya. Cut loss artinya kita loss, itu baru bisa dinamakan dengan loss. Kalau di sini keadaannya masih floating loss ya. Kalau di DX di sini dijual, itu namanya take profit ya, kita ambil profitnya. Kalau di sini masih belum direalisasikan. Jadi seperti itu penjelasan tentang floating loss dan profit ya. Jadi praktek secara langsung, kalian lihat secara gamblang ya. Di sini perpetual Binance ya, di aplikasi Binance secara langsung. Dan itu aja, sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi pemula yang baru terjun di dalam dunia futur ya Binance. Usahakan kalian mengerti dulu money management sebelum open entry ya, karena
Ya seperti itulah, futur itu sedikit, ya sedikit masa depan ya. Masa depan kalian ya bisa ditentukan sekarang di futur. Ya seperti itu ya. Thank you very much for the time given to me. So see you next video.